Kalian pasti juga sudah tahulah kalau ada kemiripan kecelakaan di kartun Thomas sama di dunia nyata. Dan gue juga udah bahas dulu tapi kurang lengkap. Jadi ini dia kecelakaan di dunia nyata yang sama dengan kartun Thomas. So langsung aja. Yang pertama, kita mulai dari perkeretaapian di dunia nyata, yaitu ada tragedi Trowek 1995. Semuanya bermula di stasiun Cibatu. Malam itu, Kak Galuh mengalami kerusakan mesin. Agar jadwal tidak berantakan, petugas mengambil inisiatif untuk menggabungkan Kak Galuh dan Kak Kahuripan menjadi satu rangkaian raksasa, 2 lokomotif dan 13 gerbong. Sebenarnya, ada firasat buruk saat uji pengereman. Rem sempat macet, namun karena dikejar waktu pengecekan ulang yang menyeluruh tidak dilakukan. Kereta raksasa ini pun berangkat perlahan menanjak menuju titik tertinggi di stasiun Cipendei. Setelah melewati stasiun Cipendei, tantangan sebenarnya muncul, jalur turunan tajam yang berkelok-kelok. Disinilah petaka dimulai. Saat masinis mencoba mengerem, sistem pengereman sama sekali tidak merespon. Remblong, rangkaian besi seberat ratusan ton itu mulai meluncur tak terkendali. Kecepatannya kian menggila. Kereta terasa bergetar hebat seolah-olah hendak melayang dari relnya. Masinis yang panik terus membunyikan semboyan 39. Suara suling lokomotif yang melengking panjang meminta kru di gerbong belakang untuk memutar tuas rem darurat manual. Tapi semuanya sudah terlambat. Tepat di jembatan Trowek yang melintang di atas jurang sedalam 10 meter, maut menjemput. Karena kecepatan yang terlalu tinggi, kedua lokomotif gagal melewati tikungan tajam di ujung jembatan. Lokomotif melesat lurus keluar dari rel dan menghantam tebing dengan suara dentuman yang menggelegar di tengah kesunyian hutan. Kisah yang paling menyayat hati terjadi di atas jembatan. Beberapa gerbong penumpang berhenti tepat di tengah jembatan yang sempit dalam kondisi gelap gulita dan kepanikan yang luar biasa. Banyak penumpang yang mengira kereta sudah berhenti di tanah lapang. Mereka berebut keluar dan melompat dari pintu kereta tanpa menyadari bahwa di bawah mereka bukanlah tanah, melainkan jurang kosong. Mereka jatuh terhempas ke dasar lembah. Malam itu 14 nyawa melayang dan puluhan lainnya luka parah. Dan untuk di kartunnya ada di episode yang berjudul Gordon Takes a Tumble. Kesombongan Gordon yang ngebuat dia jungkir balik. Gordon yang selalu merasa dirinya terlalu hebat untuk menarik gerbong barang yang kotor, terpaksa menjalankan tugas itu karena kondisi pelabuhan yang sedang kacau. Bukannya berhati-hati, ia malah memacu kecepatannya secara ugal-ugalan demi pamer kekuatan. Hingga akhirnya ia salah masuk ke jalur cabang tua yang sudah rapuh. Meski sudah melihat papan peringatan untuk berjalan pelan, Gordon yang arogan tetap tancap gas sampai akhirnya rel tersebut bengkok tak kuat menahan bebannya, membuat Gordon tergelincir dan terguling jatuh ke sebuah ladang dalam posisi yang sangat memalukan. Untungnya tidak ada yang terluka, walaupun gak sama persis dengan tragedi Trowek, tapi dari segi masalah lumayan mirip. Gordon cried as he slid off the tracks and into a field. Tragedi kedua adalah tragedi Petarukan 2010. Tragedi Petarukan 2010 terjadi pada dini hari tanggal 2 Oktober ketika KA Argo Bromo Anggrek menabrak bagian belakang KA Senja Utama Semarang yang sedang berhenti di jalur 3 stasiun Petarukan untuk menunggu persilangan. Kecelakaan maut yang merenggut 35 nyawa ini disebabkan oleh masinis KA Argo Bromo Anggrek yang tertidur karena kelelahan, sehingga ia tidak menyadari telah melanggar sinyal masuk beraspek merah. Dan meskipun sempat terbangun serta mencoba mengerem di detik terakhir, benturan keras tetap tak terhindarkan hingga mengakibatkan gerbong belakang hancur dan terguling menimpa rumah warga. Peristiwa ini menjadi titik balik penting dalam sejarah perkeretaapian Indonesia karena mengungkap fakta memprihatinkan mengenai beban kerja masinis serta kurangnya pengawasan kesehatan pada masa itu. Dan untuk di kartunya ada di episode The Flying Keeper. Henry, si lokomotif hijau, mendapatkan tugas penting menarik kereta pengangkut ikan bernama The Flying Keeper.
pada suatu pagi musim dingin yang bersalju. Dengan harapan jika ia berhasil, ia akan diperbolehkan menarik kereta ekspres. Namun bencana terjadi ketika salju yang membeku membuat sinyal rusak, sehingga Henry tidak sengaja diarahkan masuk ke jalur simpang dan menabrak kereta barang lain yang sedang berhenti hingga ia mengalami kerusakan parah. Meskipun mengalami kecelakaan, Sir Topham Hatt tidak menyalahkannya dan justru mengirim Henry ke bengkel untuk diperbaiki sekaligus diberi bentuk baru serta kotak api yang lebih besar, sehingga Henry kembali dengan tubuh yang lebih kuat dan kini sangat handal dalam menarik kereta ekspres. Tragedi ketiga, PLH Rangkas Bitung 2001. Tragedi ini merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah perkeretaapian Indonesia yang dikenal dengan istilah PLH. Kecelakaan ini melibatkan tabrakan adu banteng antara dua kereta api jalur Rangkas Bitung pada tahun 2001. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 25 Desember 2001 bertepatan dengan hari Natal, sekitar pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tragis ini disebabkan oleh kesalahan manusia terkait komunikasi dan koordinasi persinyalan. Salah satu kereta diberangkatkan dari stasiun tanpa mendapatkan sinyal aman atau izin yang benar dari pengatur perjalanan kereta api. Karena kondisi jalur yang agak menikung dan pandangan yang terhalang bangunan, kedua masinis tidak sempat melakukan pengereman darurat secara maksimal saat menyadari ada kereta di depan mereka. Tabrakan tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat parah karena kedua lokomotif saling menghantam dengan kekuatan tinggi. Tercatat sekitar 31 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Kedua lokomotif seri BB303 dan CC201 mengalami kerusakan berat pada bagian kabin masinis. Dan untuk di kartunnya ada di episode Dirty Object. Cerita ini diawali dengan kesombongan James yang menghina Toby sebagai benda kotor karena penampilannya yang kusam. Namun keadaan berbalik saat James yang sedang emosional kehilangan kendali atas gerbong-gerbong barangnya di sebuah turunan tajam. James meluncur tanpa rem hingga menabrak rangkaian gerobak aspal cair yang keras yang mengakibatkan seluruh badan merah mengkilapnya tertutup aspal hitam yang lengket dan kotor. Akhirnya Toby datang untuk membantu membersihkan kekacauan tersebut, sementara James harus menanggung malu karena ucapan sombongnya terbukti berbalik menimpa dirinya sendiri. So, gimana? Walau gak mirip-mirip amat, tapi adalah sedikit kemiripan. Jadi makasih buat kalian sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Disaster lay ahead.